Baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat mulai terungkap. Ayah korban Amalia, Yosep, disebut sempat bertengkar dengan Amalia, meminta dibelikan sepeda motor. Sementara istri muda Yosep merasa dipojokkan dalam insiden ini dan bersumpah tidak terlibat. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih menjadi misteri. Genap 40 hari, namun pihak kepolisian masih belum dapat mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Kini, fakta baru terkuak. Yosep, suami korban Tuti sekaligus ayah dari korban Amalia, sempat meminta sepeda motor kepada Amalia pada tahun 2020 lalu. Hal ini diungkapkan oleh Yoris, kakak korban. Yoris menjelaskan sempat terjadi pertengkaran besar karena Amalia tidak menuruti keinginan Yosep. Waktu itu emang papa itu meminta motor ya ke Amel. Ya di sekitaran tahun 2020. Jadi emang itu waktu itu emang ada sedikit lah gitu kan. Jadi kayak apa ya, pertengkaran lumayan lah hebat gitu ya. Kenapa nggak ngasih itu gimana? Karena kan waktu itu kata Amel tuh, Amel itu beralasan ke si bapak itu ya takutnya ada inilah gitu ya, uang apa ya, uang untuk kebutuhan tak terduga lah gitu. Waktu itu tuh. Jadi waktu itu emang papa itu pengen motor NMAX itu benar-benar pengen gitu. Sementara itu, istri muda Yosep, Mimin Mintarsi, akhirnya bicara. Mimin merasa tersudut dan bahkan bersumpah dirinya tidak terlibat. Mimin membenarkan ketika malam sebelum peristiwa pembunuhan, Yosep datang ke rumahnya di Kampung Cijengkol, Serang Panjang, Subang. Namun di pagi hari, Yosep kembali pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat datang. Mimin dan kedua anaknya kini menjadi saksi dalam kasus ini. Mereka baik sih, cuman kesini-sini itu yang lihat di media itu, ya Allah, itu yang bikin saya tertekan, terpojokan, merasa kok jadi seperti ini, kok saya yang dipojokkan gitu. Seperti itu. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan ataupun menyuruh ataupun merencanakan, demi Allah keseluruhan. Saya tidak sama sekali. Saya tidak tahu menahu masalah ini. Tidak sama sekali. Mimin membantah tuduhan sejumlah pihak yang menyebut dirinya berkaitan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak. Mimin berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Hingga kini, polisi dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat yang dibantu tim dari Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi pada 18 Agustus lalu. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Irawan di Subang, Jawa Barat. Henry, jadi apa perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan ibu anak ini? Ya baik Paskalis dan juga saudara, hingga lebih dari 40 hari pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, polisi belum juga bisa mengungkap misteri pembunuhan ini. Meski demikian, polisi terus melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap atau mengurai teka-teki pembunuhan ibu dan anak yang terjadi pada 18 Agustus lalu di Subang atau di rumahnya di Cisuti, Jalan Cagak, Subang. Hingga saat ini polisi terus melakukan penyelidikan, diantaranya beberapa hari kemarin, tepatnya hari Jumat, polisi mengajak kakak korban, Yoris, untuk meminta data dari provider salah satu nomor milik korban Amel, yakni dengan tujuan untuk melacak jejak digital atau percakapan-percakapan yang ada di nomor tersebut yang kemungkinan ada petunjuk yang akan mengarah kepada salah seorang pelaku. Hingga saat ini polisi telah melakukan atau pemeriksaan sejumlah saksi-saksi dan bahkan untuk saksi Yosep sendiri pada pemeriksaan terakhir kemarin
polisi telah melakukan berita acara sumpah atau bisa dikatakan pemeriksaan terhadap saksi Yosep berakhir, sementara untuk pemeriksaan terhadap Mimin untuk barang bukti yang telah disita atau diamankan polisi sebelumnya seperti motor NMAX milik Mimin, handphone milik Mimin, 3 buah ponsel milik 2 anak Mimin telah dikembalikan. Yang kemungkinan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini telah selesai. Meski demikian, polisi pun masih terus melakukan penyelidikan. Di antaranya beberapa waktu lalu dengan memeriksa tes kebohongan dari 4 orang saksi. Meski demikian masih dianalisa dan belum ada hasil yang didapat dari penyelidikan saat ini. Paskalis. Oke, ini sudah 40 hari. Tadi Anda katakan juga sebenarnya ini cukup lama untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan ibu anak. Sudah dilakukan tes kebohongan, tapi masih juga belum terungkap. Jadi sebenarnya hambatannya di mana, Hendri? Baik, Paskalis. Keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri beberapa saat lalu menyebutkan bahwa kesulitan dalam kasus ini adalah tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian atau peristiwa pembunuhan tersebut. Selain itu, dari bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik belum ditemukan tanda-tanda atau alat bukti yang cukup untuk mengarah kepada pelaku. Dari 55 CCTV yang dikumpulkan polisi, yang diantaranya itu pun letaknya berjauhan dari lokasi korban. Yang terdekat saja CCTV yang ada berjarak sekitar 200 atau hingga 300 meter, yakni yang berada di depan lokasi pencucian mobil, di mana anjing pelacak saat melakukan olah TKP sempat mengarah ke pencucian mobil tersebut. Dan dari keterangan pemilik pencucian mobil itu bahwa sempat diperlihatkan CCTV oleh polisi bahwa ada sebuah kendaraan minibus warna putih yang berhenti di depan pencucian dan turun seorang perempuan ke dalam pencucian mobil dan membuang sesuatu ke tong sampah. Namun hal itu belum bisa merujuk atau menunjukkan kepada pelaku pembunuhan tersebut. Paskalis. Banyak Hendri Irawan melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.